Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على عبدك ورسولك وخليلك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد أوصيكم فيا إخوتي وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تتقون لعلكم ترحمون لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك وعلى طاعة رسولك. Amma ba'd, para ikhwah dan para akhwat a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah kembali dalam kajian Syarah Riyadhus Shalihin. Tema kita pada sore hari ini refleksi memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan sementara kehidupan dunia adalah sementara dan juga kondisi nanti di kehidupan yang terakhir di alam akhirat. Ikhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Tema at-tafakkur fi 'azimi makhluqatillahi ta'ala wa fana'id dunya wa ahwalil akhirah. Refleksi memikirkan agungnya ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan fana'nya dunia, termasuk juga kondisi nanti di akhirat ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam barzah, dimintai pertanggungjawabannya atas amal yang kita lakukan pada waktu hidup di dunia. Salawat dan salam marilah kita bersama-sama sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan mudah-mudahan juga Allah sampaikan untuk kita semua. Ikhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum, berkaitan dengan tema ini, refleksi memikirkan besarnya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, seperti penciptaan arasnya Allah, kursinya Allah, penciptaan langit dan bumi. Di dalamnya ada hikmah yang dapat kita ambil. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam wahyunya
di dalam kitab suci Al-Quranul Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Mas-sama'u wal ardu wa ma bainahuma fil arsi illa kahilqatin alqaitu fi falatin minal ardi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini 15 abad yang lalu. Termasuk juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 67. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ikhwati wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, berkaitan dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 15 abad yang lalu, mengait dengan memikirkan makhluk yang Allah ciptakan, langit dan bumi. Langit dan bumi adalah makhluk Allah yang lebih besar dari diri kita, dari golongan manusia, termasuk arasnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pemahaman kepada kita, mas-sama'u wal ardu, tidaklah langit dan bumi itu yang Allah ciptakan, wa ma bainahuma, dan apa-apa yang ada di antara keduanya, fil arsi, di arasnya Allah, illa kahilqatin, kecuali hanya seperti cincin. Jadi langit, bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya di aras Allah Subhanahu wa taala, makhluk ciptaan itu ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebenarnya makhluk ini adalah makhluk yang agung, makhluk yang besar, jika kita bandingkan dengan penciptaan diri kita yang kecil, maka menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala, illa kahilqatin alqaitu illa ka khilqatin alqaitu fi falatin minal ardi. Dalam hadis qudsi ini Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bumi, langit dan isinya termasuk aras itu adalah seperti cincin. Seperti cincin, seperti cincin yang aku lemparkan di tanah yang luas dari bumi yang kita huni ini. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Maka fa'tabiru ya ulil albab, silakan kalian semua wahai orang-orang yang memiliki kecerdasan kalbu, wahai orang-orang yang cerdas. Orang yang cerdas di sini tidak hanya cerdas nalarnya, tapi cerdas hatinya yang terisi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala, keimanan kepada kitab-kitab Allah, keimanan kepada para nabi dan para rasulnya, keimanan kepada hari akhir, dan keimanan kepada qadar Allah khairihi wa syarrihi. Kita diperintahkan untuk memikirkan, mengambil hikmah besar dari segala penciptaan, di antara makhluk yang Allah ciptakan yang lebih besar dari diri kita. Dalam surah Az-Zumar ayat 67, para ikhwah azani Allah wa iyyakum, ternyata banyak di antara hamba-hamba Allah yang tidak mengagungkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatum bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Tidaklah mereka orang-orang kafir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengagungan kepada Allah, karena di hati mereka tidak ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Was samawati wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Bumi nanti secara keseluruhan di hari kiamat berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bumi yang kita huni ini terlihat besar, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah kecil. Dan nanti di hari kiamat bumi itu akan berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Was-samawati matwiyatun biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan tujuh langit itu pun nanti digulung berada di tangan kanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Suci dan Allah Maha Tinggi dari apa-apa yang mereka telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ikhwati fillah azzani Allah wa iyyakum, berkaitan dengan tema ini, wattafakkuru fi fana'id dunya, berfikir bahwa dunia ini fana, tidak lama. Dunia ini adalah temporal, tidak kekal. Dengan memikirkan bahwa dunia ini suatu saat akan fana, akan mengalami kehancuran, yab'atsuhu 'ala zuhdi fiha, maka akan melahirkan dan membangkitkan motivasi di dalam hati kita, sifat zuhud, akan melahirkan sifat zuhud di dalam kalbu kita terhadap dunia. Kita tidak akan rakus ketika kita memahami dunia, bahwa dunia adalah sementara. Ketika waktu dari umur yang kita lalui bertambah, hakikatnya dunia ini semakin jauh kita tinggalkan, tapi semakin dekat kita menuju kepada kehidupan yang hakiki, yakni kehidupan akhirat. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti dan tidak memahami. Mereka menganggap bahwa dunia adalah segala-galanya. Berkaitan dengan tema ini, wattafakkur fi fana'id dunya, memikirkan bahwa kehidupan dunia ini tidak kekal, kehidupan dunia ini hanya sementara, maka insya Allah bagi seorang mukmin yang Allah telah kokohkan iman di dadanya, akan melahirkan sifat zuhud di dalam hatinya terhadap dunia. Wal iqbalu alal akhirati, dan akan dapat menghadapkan hatinya menghadap bahwa kehidupan akhirat adalah lahiyal hayawan, kehidupan yang hakiki, yang harus dibangun, yang harus dipersiapkan. Karena ke sana kita akan kembali dan kita akan mempertanggungjawabkan semua amal yang kita lakukan. Min fi'lit ta'ati, dari perbuatan-perbuatan yang mengait dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan kita bertanggungjawabkan, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkil manhiyati, termasuk juga meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Di dalam tema ini kesunahan yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping kita memikirkan makhluk ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini, dan juga kita harus memahami bahwa alam semesta ini tidak kekal dan akhirat yang kekal. Kemudian kita pun diperintahkan untuk memikirkan bagaimana keadaan yang sangat dahsyat nanti di hari kiamat, ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kehidupan alam barzah, kehidupan alam penantian yang lebih lama dari kehidupan kita di dunia. Berkaitan dengan memikirkan bagaimana kondisi sulitnya, dahsyatnya keadaan manusia di hari kiamat nanti, di Sarah Riyadhus Shalihin ini memberikan motivasi kepada kita, yab'atsuhu 'ala fi'lit ta'ati. Jadi ketika kita membayangkan dan memikirkan bahwa nanti pada saat kita selesai hidup kita di dunia ini, kemudian kita melanjutkan kehidupan di alam barzah yang lebih lama dari kehidupan di dunia, lalu kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita membayangkan bagaimana dahsyatnya keadaan manusia nanti di hari kiamat, maka akan melahirkan semangat yang luar biasa ala fi'lit ta'ati, di dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, wa tarkil manhiyati, dan kita akan memiliki semangat yang tinggi di dalam menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa taksiri amalin nafsi bi dzikril maut, memperpendek angan-angan dengan mengingat kematian, karena kematian adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 15 abad yang lalu memberikan pemahaman kepada kita, mengingatkan kita melalui sabdanya, aktsiru min dzikri hadhimil ladzat. Perbanyaklah kalian semua, wahai umatku, wahai para sahabatku, mengingat sesuatu yang dapat memutuskan kenikmatan dunia. Ikhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Saba ayat 6, ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama a'idukum biwahidatin an takumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Yaqulullah ta'ala, qul ya Muhammad. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Yaqulullahu azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang maha tinggi, yang maha perkasa, dan yang maha agung. Qul ya Muhammad, katakan wahai Rasulku Muhammad, lihaula'iz za'imin annaka majnunun, kepada orang-orang yang menyangka dan menuduh bahwa dirimu adalah gila. Dirimu yang mengajarkan kebaikan, yang mengajak manusia untuk taat kepadaku dan beriman kepadaku, dan mereka menganggap kamu gila. Maka katakan kepada mereka, innama a'idukum, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi wasiat, untuk memberi pelajaran kepada kalian, untuk memberi nasihat kepada kalian. Amarukum, yakni aku diperintahkan oleh Allah untuk menyeru kepada kalian, memerintahkan kepada kalian. Wa usikum, dan berwasiat kepada kalian, biwahidatin, dengan satu hal. Hiya antakumu lillahi, satu hal wahidah yang sangat penting, yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk menasihati kalian, untuk berwasiat kepada kalian. Hiya antakumu lillahi min ghairi hawan wala asabiyah, yakni kalian harus tegak lurus, berdiri mengikuti yang Allah perintahkan dan menjauhi yang Allah larang. Kalian dilarang untuk mengikuti hawa nafsu dan juga sifat asabiyah. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tegak lurus melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya, mathna, berdua, wa furada, atau sendiri. Ai itsnaini. Iya. Kalian diperintahkan oleh Allah berdua atau sendiri-sendiri. Wa wahidan, sendiri-sendiri. Tsumma tatafakkaru jami'an, kemudian kalian mau berfikir semuanya, fi hali nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memikirkan keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fata'alamu, maka kalian akan mengetahui, ma sahibukum min jinnah, bahwa sahabat kalian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tidak termasuk orang yang gila, tidak termasuk orang yang terkena penyakit gila. In huwa illa nadhirun, melainkan dia, nabiku, rasulku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang yang aku utus, yang punya tugas untuk memberi peringatan lakum, kepada kalian, baina adzabin sadid, memberi peringatan kepada kalian di antara siksaan Allah yang sangat dahsyat, di hadapan siksa Allah yang sangat dahsyat bagi yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memperhatikan yang dinasihatkan oleh Allah dan dinasihatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Di dalam surah Ali Imran ayat 190 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam serta siang terdapat tanda-tanda kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya, bagi orang-orang yang cerdas, bagi ulil albab. Siapakah ulil albab di dalam ayat ini? Sebagaimana yang Allah firmankan di ayat yang ke-191, alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Mereka orang-orang yang senantiasa dan selalu menzikiri Allah dalam keadaan berdiri. Berdirinya menjadi bagian dari ibadahnya. Memikirkan yang Allah ciptakan, yang ada di sekitar dirinya, tentang alam semesta dan isinya, tentang langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di sekitarnya, termasuk juga arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ulil albab adalah orang-orang yang menzikiri Allah qiyaman, pada saat mereka dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan ketika mereka dalam keadaan duduk, wa ala junubim, dan ketika mereka berbaring. Duduknya mereka, berdirinya mereka ulil albab, dan ketika mereka berbaring terisi dengan menzikiri Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga berdirinya menjadi bagian ibadah mereka, duduknya mereka juga menjadi bagian ibadah mereka, dan berbaringnya mereka juga menjadi bagian ibadahnya mereka. Karena berdirinya mereka, duduknya mereka, dan berbaringnya mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi bimbingan kepada mereka. Mereka diberi kemudahan untuk selalu menzikiri Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memberikan keteladanan kepada kita melalui sabdanya, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkuruna Allah taala fi kulli ahyani. Rasulullah SAW itu menzikiri Allah di setiap keadaan. Seluruh waktu yang dilalui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah terisi dengan memberikan nasihat-nasihat dan dakwah kepada umatnya, kepada para sahabatnya. Dan semuanya menjadi bagian dari zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu detik pun yang terlewatkan dalam kehidupan Rasulullah SAW yang tidak termasuk ibadah dan tidak termasuk zikir. Semuanya menjadi bagian zikirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulul albab, mereka pun memiliki karakteristik, memiliki sifat-sifat khusus sebagaimana yang Allah sifati, Allah jelaskan di surah Ali Imran ayat 190 sampai ayat 191 ini. Ulul albab adalah mereka yang selalu menzikiri Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, ketika mereka duduk maupun ketika mereka berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ketika mereka melihat yang ia lihat, maka tidak lepas dari memikirkan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga menambah keimanan yang ada di dalam hatinya. Baik imannya kepada Allah Subhanahu wa taala pilar 1 sampai imannya kepada Allah Subhanahu wa taala pilar 6 atau rukun iman. Ketika mendengar, maka dari hasil pendengarannya mampu mengambil pelajaran. Ketika melihat, maka yang dilihat tentang ciptaan-ciptaan Allah yang ada di hadapannya, maka mereka mampu mengambil hikmah. Mampu mengambil hikmah. Termasuk juga melihat penciptaan dirinya. Ya, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah pada diri kalian, kalian tidak melihat? Dalam diri kalian, dalam penciptaan diri kalian, ada keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin ulul albab mampu mengambil hikmah dan pelajaran tentang penciptaan dirinya, apalagi yang ada di luar dirinya. Ikhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Hatinya selalu berzikir, lisannya selalu basah dengan kalimat-kalimat tasbih, tahmid dan takbir, akan tetapi pikirannya tidak pernah berhenti memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan dengan mengambil pelajaran, mengambil hikmah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Di samping mereka menzikiri Allah ketika mereka berdiri, di samping mereka menzikiri Allah ketika mereka duduk, di samping mereka menzikiri Allah pada saat mereka berbaring, ulul albab tidak pernah mengistirahatkan akal pikirannya untuk menyaksikan dan memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui ciptaannya. Ketika melihat bagaimana besarnya langit yang Allah ciptakan, matahari, bintang dan bulan, maka pada saat memikirkan ciptaan langit yang besar, ciptaan bintang yang besar, penciptaan matahari yang besar dan penciptaan bulan yang besar, mereka menemukan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sebatas menikmati bagaimana indahnya bintang di malam hari yang berkerlipan cahayanya, tapi mampu menemukan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, mampu menemukan penciptanya. Ketika melihat bulan mampu menemukan penciptanya, keagungan penciptanya, dan ketika menyaksikan matahari mampu menemukan keagungan penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Hatinya selalu berzikir, lisannya basah dengan kalimat-kalimat tasbih, kalimat-kalimat yang mensucikan Allah, kalimat-kalimat tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat tahlil, mengasah dan mengupdate serta menginstal imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pikiran mereka juga cerdas, pikiran mereka juga jernih karena dimanfaatkan untuk memikirkan makhluk yang Allah ciptakan. Dan dalam memikirkan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mereka dapat mengambil hikmah yang luar biasa sehingga mengokohkan dan mengistiqomahkan iman di dadanya. Pada saat memikirkan
ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka memandang besarnya ciptaan Allah langit bumi dan apa-apa yang ada di antara langit dan bumi, maka keluar kalimat yang sangat indah, sebuah doanya yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila. Engkau tidak menciptakan ini semua. Engkau tidak menciptakan ini semua batilan sia-sia. Tapi semuanya ada hikmah yang sangat besar di balik penciptaan yang kau ciptakan. Baik penciptaan langit, baik penciptaan bumi, baik penciptaan aras, baik penciptaan matahari, penciptaan bulan, penciptaan bintang, termasuk penciptaan diri saya. Ada pelajaran, ada hikmah yang besar. Alunan sebuah doa mengakhiri berfikirnya tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzabannar. Ini semua ya Allah kau ciptakan dengan keagunganmu dan kekuasaanmu. Engkau menciptakannya. Ada pelajaran besar. Tidak sia-sia semua kau ciptakan. Kalian menunjukkan, ya, engkau menunjukkan ya Allah. Engkau menunjukkan ya Allah keagungan dan kebesaranmu. Dan maha suci engkau. Maka jagalah kami, peliharalah kami dari siksa api neraka. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, at-tafakkur fil makhluqati afdalul ibadah. Di dalam Syarah Riyadhus Shalihin ini, muallifnya memberikan catatan kepada kita, memberikan nasihat kepada kita, at-tafakkur fil makhluqati afdalul ibadah. Memikirkan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, termasuk juga memikirkan penciptaan diri kita. Afdalul ibadah adalah ibadah yang paling utama. Ibadah yang paling utama. Wa fi ba'dil athari, dan dalam sebagian asar yang disampaikan oleh sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan oleh sebagian sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bainama rajulun mustalkin ala firashihi id rafa'a ra'sahu fanadhara ila as-sama'i wan nujumi faqala ashhadu anna laka rabban wa khaliqan Allahumma ighfirli. Di sebuah asar, pada suatu saat ada seorang laki-laki. Pada suatu saat ada seorang laki-laki, sebagaimana disebutkan dalam sebuah asar yang disampaikan oleh generasi pertama sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki mustalkin ala firashihi, sedang berbaring terlentang di tipan yang ia jadikan sebagai tempat untuk istirahat. Idh rafa'a ra'sahu, tiba-tiba ia mengangkat kepalanya. Jadi suatu ketika ada seorang laki-laki yang sedang berbaring di atas dipan, kemudian di atas pembaringan, idh rafa'a ra'sahu, lalu tiba-tiba ia mengangkat kepalanya. Fanadhara ila as-sama'i, kemudian dia memperhatikan dan memandang ke atas, ke langit yang Allah ciptakan dengan kokohnya tanpa tiang. Langit Allah ciptakan tanpa tiang. Wan nujumi, dan dia pun memperhatikan, melihat bintang-bintang yang ada di langit. Faqala, kemudian ia berkata. Jadi seorang laki-laki ini yang semulanya berbaring telentang di atas pembaringan di mana ia istirahat, tiba-tiba dia mengangkat kepalanya, lalu memandang ke atas, memandang ke langit. Memandang ke langit, memperhatikan makhluk yang besar yang Allah ciptakan. 7 langit yang kokoh, yang menjadi atap, Allah ciptakan tanpa tiang. Wan nujumi, dan seorang laki-laki ini pun memandang bintang-bintang yang ada di langit. Faqala, lalu ia berkata, asyhadu, aku bersaksi, anna laki, asyhadu anna laki, sesungguhnya bagimu wahai langit, dan sesungguhnya bagimu wahai bintang, Rabban, ada Tuhan yang maha agung,
ada Tuhan yang maha mengatur. Ada ilahun ma'bud, Tuhan yang hak, yang wajib diibadahi. Wa khaliqan, dan ada penciptanya. Seakan-akan ketika dia memandang ke langit, dia berbicara dengan langit. Seakan-akan ketika dia memandang langit yang dihiasi oleh Allah dengan bintang-bintang yang miliaran, maka dia berbicara dengan bintang. Lalu ia bersaksi, asyhadu anna laki, aku bersaksi bahwa bagimu wahai langit, bagimu wahai bintang, ada Tuhan yang mengatur, yang menciptakan kita. Wa khaliqan, ada yang maha kuasa yang menciptakan kita. Ada yang maha agung yang mendesain kita, yang menjadi arsitekturnya. Allahumma gfirli. Kemudian seorang laki-laki ini setelah ucapannya, aku bersaksi bahwa dirimu wahai langit, bahwa dirimu wahai bintang, ada Tuhan yang menciptakan dirimu, maka dia beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Ya Allah, ampuni aku. Ya Allah, ampuni aku. Jadi dia melihat dirinya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari golongan manusia, di samping Allah menciptakan jin adalah untuk beribadah kepadanya, untuk menzikiri di setiap keadaan, menzikiri Allah Subhanahu wa taala dan memikirkan ciptaan-ciptaan Allah. Dia merasa bahwa di dalam memikirkan ciptaan Allah belum sempurna, di dalam menzikiri Allah belum sempurna. Maka sebuah alunan permohonan maaf dan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli, Allahumma gfirli. Ya Allah, ampuni aku, ya Allah, ampuni aku, ya Allah, ampuni aku. Berdasarkan surah Ali Imran, para ikhwah dan para akhwat, para pemirsa sekalian, surah Ali Imran ayat 190 sampai 191, berdasarkan dua ayat ini, maka ketika kita memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik penciptaan bumi, penciptaan langit, penciptaan aras, penciptaan makhluk yang ada di antara bumi dan langit, penciptaan gunung, lautan, termasuk juga penciptaan diri kita, maka sunnahnya kita ikuti dengan sebuah doa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi sunnahnya kita mengalunkan doa ini setelah kita memikirkan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan kepada Allah, kita sampaikan kepada Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, Engkau ciptakan ini semua tidak dalam kesia-siaan, tapi ada hikmah besar, ada pelajaran besar bagi setiap hambamu yang beriman kepadamu, yang mau memikirkan makhluk ciptaanmu. Kemudian sunnahnya adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, maka jagalah kami dari siksa api neraka. Kemudian ada pelajaran juga dalam sebuah asar. Dalam sebuah asar ini yang menceritakan suatu saat ada seorang laki-laki yang sedang beristirahat berbaling di atas pembaringan, di atas kasur, di atas tempat tidurnya. Bi ghairi amatin taronaha. Allah angkat menjadi atap bagi kita dalam kehidupan kita di dunia ini tanpa tiang. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Dan semuanya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Langit tidak bakalan ambruk, matahari tidak bakalan jatuh, bintang akan menjadi hiasan ila yaumil qiyamah, tidak akan jatuh. Hanya satu perintah ketika Allah menciptakan. Matahari Allah ciptakan hanya diberi satu perintah, dan satu perintah itu
Matahari selalu taat kepada Allah. Ketika pagi hari Allah perintahkan terbit di ufuk timur, maka tidak pernah membangkang. Ketika masuk sore, masuk waktu malam, ia tenggelam di ufuk barat. Dan selalu ia lakukan setiap hari. Para ikhwah azzani Allahu wa iyyakum. Terjadinya siang dan malam. Siang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam pun taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu perintah ketika penciptanya memerintahkan dirinya. Tapi kita sebagai seorang muslim dan sebagai mukmin, seorang mukmin, berkali-kali Allah perintahkan kepada kita di dalam Al-Quran, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya memberikan banyak perintah kepada kita, yang wajib maupun yang sunnah. Tapi kadang-kadang kita sami'na wa ata'na, dan kadang-kadang kita pun sami'na wa asaina. Kita kalah dengan makhluk yang Allah ciptakan selain dari golongan manusia. Seperti matahari, bulan, dan bintang. Waktunya dia terbit, hanya satu kali Allah perintahkan untuk terbit. Dan waktunya ia tenggelam, hanya satu kali Allah perintahkan untuk tenggelam. Tapi selalu ia taati selamanya. Berbeda dengan kita. Maka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang penciptaan makhluknya selain diri kita, agar kita mampu mengambil pelajaran. Kita diperintahkan untuk memperhatikan bagaimana ibil unta itu Allah ciptakan. Kemudian kita pun diperintahkan memperhatikan dan memikirkan bagaimana langit itu Allah ciptakan yang lebih besar dari diri kita. Allah angkat menjadi atap tanpa tiang dan tidak akan ambruk kecuali nanti di hari kiamat. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Kita pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memperhatikan bagaimana gunung itu tegak dengan kokohnya. Kaifa nusibat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala tegakkan. Seorang mukmin ketika menyaksikan kokohnya gunung, kuatnya gunung yang menjadi pasak bumi, maka tidak hanya sebuah kuatnya dan kokohnya gunung yang berada di hadapan matanya pada saat dia memandang, tapi di balik kokohnya dan besarnya gunung yang Allah tegakkan, yang Allah tancapkan di muka bumi ini sebagai perimbangan untuk menstabilkan bumi ini, di sana ada keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika kita melihat dan menyaksikan laut beserta gelombangnya, kita tidak hanya sebatas menikmati dari bentuk lahirnya, gelombangnya yang indah, tapi kita menemukan keagungan yang maha indah, keagungan yang maha agung, keagungan yang maha mengatur, yakni Rabbuna Allah Subhanahu wa taala, Khaliquna yang menciptakan kita, wa wahibu hayatina, dan yang telah memberi kehidupan kepada kita. Ihwati fillah azani Allah wa iyyakum. Di dalam surah Al-Ghasyiyah ini Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk memandang dan memperhatikan wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana bumi itu dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat kita hidup untuk sementara. Allah hamparkan bumi ini sebagai pijakan kita hidup sampai batas waktu, sampai ajal tiba. Dan ketika ajal tiba sampai kepada kita, yang asal mulanya kita hidup, diberi kesempatan oleh Allah hidup di muka bumi yang Allah hamparkan yang sangat luas ini, kita akan ganti hidup, melanjutkan kehidupan di alam barzah, bukan di atas bumi lagi, tapi berada di perut bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah, dari bumi kalian aku ciptakan. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah, dari bumi. Maka di samping kita memikirkan ciptaan Allah yang ada di luar diri kita, maka kita pun diperintahkan oleh Allah memikirkan tentang penciptaan diri kita. Untuk apa kita diciptakan? Untuk apa kita diciptakan? Dari apa kita diciptakan? Ada tugas wajib apa setelah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah pun mengingatkan kita
dalam surah Az-Zariyat ayat 56, termasuk Allah pun mengingatkan kita dalam surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ibadahi Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan makhluk sebelum kalian. Melalui surah Al-Baqarah ayat 21 ini kita diingatkan oleh Allah. Allah yang menciptakan kita dan Allah yang menciptakan makhluk sebelum kita. Langit diciptakan oleh Allah sebelum kita. Jin, setan diciptakan oleh Allah sebelum kita. Malaikat pun diciptakan oleh Allah sebelum kita. Dan kita diciptakan oleh Allah belakangan. Dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqatil jannu mimma rijim minar wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Malaikat itu telah Allah ciptakan dari nur. Dan malaikat itu la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sejak malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu melaksanakan yang Allah perintahkan. Dan mereka tidak pernah mendurhakai yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa khuliqatil jannu mimma rijim minar. Jin itu diciptakan oleh Allah dari inti api. Dari inti api. Wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum. Ayahanda kita, bapak kita, Nabi wa Adam alaihi salam, mimma wusifa lakum, diciptakan oleh Allah sebagaimana yang telah dijelaskan melalui sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni diciptakan dari tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah, dari bumi kalian aku ciptakan. Jadi kita diciptakan oleh Allah dari bumi. Reproduksinya adalah melalui sperma dan ovum. Lalu kita hidup di muka bumi ini dengan batasan waktu umur yang Allah tentukan. Hidup kita alal ardi, di atas bumi. Kemudian kita akan melanjutkan hidup kita di perut bumi ketika selesai menjalani kehidupan di bumi yang temporal. Karena dunia ini adalah temporal. Kehidupan di dunia temporal. Alam semesta ini temporal. Ada jangka waktu, ada ketetapan waktu yang Allah tetapkan. Langit juga memiliki ajal. Kita memiliki ajal. Kalau langit Allah hancurkan ketika nanti hari kiamat, tapi diri kita adalah akan selesai hidup kita ketika ajal sampai kepada kita, dan kita akan melanjutkan kehidupan fi batnil ardi, dalam perut bumi, wa fiha nu'idukum, dan ke dalam perut bumi kami akan mengembalikan kalian, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari dalam perut bumi kami akan bangkitkan kalian, melanjutkan kehidupan yang lain, kehidupan yang hakiki, kehidupan akhirat, kehidupan yang kekal. Dan banyak di antara manusia tidak pernah membayangkan dan memikirkan bagaimana keadaan yang sangat dahsyat ketika bangkit dari alam barzah. Allah giring menuju mahsyar untuk mempertanggungjawabkan amal yang mereka lakukan. In khairan fa khairun, ketika amal mereka baik, maka fa khairun, balasannya baik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in syarran fa syarrun, ketika amal mereka buruk, pada saat dibangkitkan oleh Allah dari alam barzah, bahkan di kehidupan dalam perut di alam barzah pun mereka disiksa oleh Allah dengan azab kubur. Maka bangkit dari alam kubur pun akan semakin dahsyat balasan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Amal yang buruk maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keburukan, yakni dengan api neraka. Ikhwati fillah azzani Allahu wa iyyakum. Maka dalam menjalani kehidupan yang fana ini, mari kita isi seluruh waktu kita dengan banyak menzikiri Allah, supaya kita pantas disebut sebagai ulul albab. Karena ulul albab itu duduknya berzikir, berdirinya berzikir, berbaringnya pun berzikir, dalam keadaan apapun berzikir. Lisannya basah dengan memuji Allah, dengan bertasbih, bertahmid dan bertahlil, dengan tilawah Al-Quran. Kalimat-kalimat Al-Quran wahyu Allah yang agung adalah menjadi kalamnya, membasahi lisannya setiap saat. Kemudian pikirannya pun digunakan, dimanfaatkan untuk memikirkan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika memikirkan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala,
dapat mengambil hikmah yang luar biasa, dapat mengambil pelajaran yang luar biasa, menemukan keagungan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Termasuk dalam sebuah asar, ada seorang laki-laki ketika sedang berbaring di atas dipannya, kemudian tiba-tiba dia mengangkat kepalanya lalu memandang ke atas, memperhatikan langit yang Allah ciptakan dan memperhatikan bintang-bintang yang menjadi hiasan langit, dan dia mengatakan kepada langit, inna laka robban, sesungguhnya bagimu wahai langit ada Tuhan yang menciptakanmu. Wahai bintang, sesungguhnya bagimu ada Tuhan yang menciptakanmu. Lalu dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah maghfirli, ya Allah ampuni dosaku. Kemudian Allah memandangnya, melihatnya dan memberikan ampunnya kepadanya. Barakallahu fikum wallahu alam bissawab. Sesi 1 tentang refleksi memikirkan agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan sementaranya kehidupan dunia ini, termasuk juga bagaimana keadaan nanti ketika kita di alam akhirat. Ya, sesi 1 insya Allah nanti akan kita lanjutkan sesi yang kedua berkaitan dengan tema ini. Wallahu a'lam bissawab. Untuk selanjutnya kami serahkan kembali kepada Ustadz Catur. Barakallahu fikum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.